Oke guys, welcome back again dalam acara membaca atau mencari tahu kisah-kisah sejarah Sangihe dan berhubungan juga dengan sejarah Minahasa, Bolang Mongondo dan Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan di Sangihe ini pada zaman dulu sangat terkenal. Tetapi kenapa sampai sekarang imbasnya kepada generasi muda kurang berasa? Karena kita terlalu banyak dipropaganda dengan sejarah-sejarah yang diajarkan di sekolah, seperti sejarah kerajaan-kerajaan Majapahit. Tapi kalau Anda ingin membedah kerajaan-kerajaan yang ada di Majapahit, itu juga berasal dari kisah para raton. Nah, apakah ini maksud dengan kisah para raton ini? Jadi sorry ya, kita kembali dulu ke kisah-kisah yang sering diajarkan di sekolah, sehingga membuat mindset kita ini terpola atau tersugesti. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa untuk senantiasa mensubscribe channel ini untuk membantu kami lebih bersemangat dalam mengeksplor. Jadi di sini saya bacakan, ini saya ambil dari salah satu sejarawan Indonesia yang berpendapat tentang kerajaan di Jawa. Ini kisah Majapahit atau kisah yang digembar, yang kita ketahui banyak secara bersama, secara ngetop, tentang Gajah Mada yang dengan kata-katanya mempersatukan Nusantara pada tahun 1313. Berapa ratus tahun yang lalu itu guys? Itu sangat tua. Di sini ada seorang sejarawan Indonesia yang berkata bahwa landasan Sumpah Pati Gajah Mada yang terkenal itu, padahal kata Hasan, asal usul adanya sumpah itu adalah kitab para raton. Jadi yang kita percaya selama ini tentang sejarah-sejarah kerajaan Jawa itu berasal dari kitab para raton. Dan kitab itu di dalamnya banyak berisi kisah dongeng seperti Ken Arok bisa terbang dan lain sebagainya. Jadi kisah-kisah ini tidak jauh dengan kisah-kisah yang ada di Sangihe. Tetapi yang membedakan bahwa kisah-kisah yang ada di Sangihe kita ini memiliki daftar silsilah yang secara turun-temurun, sehingga sejarah kita juga wajib untuk kita pelajari untuk membangkitkan rasa kebangsaan yang tinggi, rasa kebanggaan, rasa kalau Soekarno bilang rasa memiliki yang besar, rasa kodrat yang tinggi. Membacanya harus hati-hati karena kita para raton itu sangat istana sentris dan mencampurkan fakta dengan mitos. Jadi di sini juga dikatakan bahwa bahkan legenda-legenda Jawa itu berasal dari sejarah-sejarah di Jawa itu berasal dari legenda atau mitos. Nah, kalau bermain mitos tentunya tidak ada sesuatu yang standar. Seperti kita ketahui jika Anda membaca sejarah dari yang terkenal dengan nama Gajah Mada. Gajah Mada itu bukan nama sebenarnya, itu adalah nama gelar bagi beliau karena beliau waktu itu memang dikatakan sangat pemberani. Begitu juga dengan foto atau gambar yang kita lihat bahwa wajah Gajah Mada itu seperti wajah gajah yang besar, gemuk. Itu bukan juga gambar yang sebenarnya. Itu hanyalah semacam ilustrasi untuk menunjukkan bahwa memang beliau itu ada di masa lampau. Dengan kata lain, mereka juga meyakini. Nah, banyak sejarawan berkata bahwa kerajaan Majapahit ini bahkan tidak menguasai Nusantara. Dia hanya menguasai wilayah-wilayahnya sendiri, yaitu wilayah Jawa. Karena Nusantara ini ada begitu banyak kerajaan dan masing-masing punya kekuasaannya sendiri. Tetapi kenapa sampai dikatakan dia ingin mempersatukan Nusantara? Nah, jadi kita kembali tentang kenapa sampai ini si Gajah Mada ini dikatakan mempersatukan Nusantara. Karena itu adalah ide dari si Muhammad Yamin dalam rangka mempersatukan, bukan mempersatukan Indonesia, tapi mempersatukan Nusantara. Karena pada waktu itu belum ada Indonesia, ya kan? Kalau kerajaan Nusantara ini kan tidak semuanya ditaklukkan oleh Belanda. Ada wilayah-wilayah yang memang tidak pernah ditaklukkan. Bahkan Belanda tidak pernah datang dan menjajah mereka.
Contohnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di wilayah Sangihe dan Talaut, Belanda tidak menginjak-injak daerah ini. Tidak ada rekaman penjajahan Belanda menginjak atau menyerang kerajaan kita, tidak ada. Kita ini adalah kerajaan yang merdeka di masa lampau. Tetapi waktu itu kita belum bergabung secara, belum disebut Nusantara. Jadi dikatakan di situ bahwa Muhammad Yamin ini ingin mempersatukan Nusantara untuk menjadi salah satu negara. Karena jikalau hanya wilayah Jawa yang waktu itu melepaskan diri dari Belanda, maka mungkin Indonesia ini hanya wilayah Jawa. Mungkin Nusantara yang lain bukan termasuk dalam Republik Indonesia. Tetapi mereka menggunakan kisah-kisah sejarah ini, kisah para raton ini, atau yang disebut juga bisa dikatakan dengan dongeng, untuk mempersatukan. Jadi mereka mencari sebuah filosofi atau filsafat. Nah, orang Sangihe ini kaya dengan filsafat-filsafat seperti ini, cerita-cerita masa lalu. Tetapi sampai sekarang kita masih kurang. Jadi memang kami juga sementara berusaha akan membukukan konsep-konsep atau warisan-warisan sejarah beserta dengan karya-karya seni, cerita-cerita sejarah, karena hal tersebut akan membangkitkan rasa nasionalisme kepada bangsa atau kepada suku tertentu atau kepada satu segenap bangsa Indonesia. Karena memang jika banyak orang yang bertanya bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Siapa bilang? Apakah Anda tidak sadar bahwa Indonesia itu ulang tahunnya sekarang belum sampai 350 tahun? Indonesia itu lahir pada tahun 1945 pada saat Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya dengan membacakan proklamasi. Dari situlah dia mempersatukan Nusantara untuk menjadi satu wilayah yang disebut dengan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu tidak ada Indonesia. Jadi sebenarnya Belanda tidak pernah menjajah Indonesia, saudara-saudara atau guys, tidak pernah. Tapi dia hanya bermitra dengan para raja melalui VOC ini, Vereniging ini, menjalin keakraban, dan mitra-mitranya ini dengan para kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, dia ada yang terjalin dengan baik, ada juga yang tidak terjalin dengan baik. Jadi istilahnya ini di beberapa tempat Belanda ini membangun hubungan baik dengan para ratu, kedatuan atau raja-raja yang di tempat itu, tapi di tempat yang lain dia melakukan suatu politik yang semacam mengakibatkan pertikaian. Nah, wilayah-wilayah Nusantara ini kan sangat, kerajaan-kerajaannya ini banyak, dan ada yang kerajaan besar, ada yang kerajaan kecil. Sehingga kalau mau dipilah-pilah, Indonesia sebenarnya terdiri dari banyak kerajaan. Sehingga kalau Belanda ini akan agak mudah dia menguasai suatu wilayah kerajaan, karena memang Nusantara ini belum menjadi suatu negara yang bersatu. Dengan kata lain, filosofi yang dikumandangkan oleh Gajah Mada ini atau melalui kitab para raton ini yang terilham kepada si Muhammad Yamin, dia mungkin berpikir bahwa kita harus menciptakan suatu filosofi untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan yang banyak ini. Karena kalau hanya kita sendiri, kita tidak mampu menjadi suatu negara. Dan kalau misalnya, contohnya hanya wilayah Jawa yang memproklamirkan mereka untuk menjadi negara sendiri, maka mungkin adalah suatu negara yang kecil. Tetapi maka dia membakar semangat seluruh kerajaan yang ada di Nusantara ini untuk bergabung. Mari kita bergabung, kerajaan-kerajaan semua ini. Kita dirikan satu negara yang disebut dengan Indonesia. Dengan kata lain, kita sangat harus berbangga bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak pernah dijajah selama itu. Tidak pernah. Kita adalah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang sebenarnya sebagian mungkin berhasil ditaklukkan, tapi sebagian tidak ditaklukkan oleh Belanda. Nah, mengenai kisah si Gajah Mada ini, ada begitu banyak versi tentang Gajah Mada.
Ada yang berkata bahwa Gajah Mada ini entah berasal dari mana, berasal dari entah berantah. Maksudnya tidak diketahui asalnya, dari mana dia datang. Bahkan sampai pun dia menghilang dan pergi, mereka pun tidak tahu dengan pastinya di mana. Hanya dikira-kira, guys. Bahkan orang tuanya dari mana asalnya, dari kampungnya mana. Bahkan para sejarawan Jawa pun bingung. Mereka tidak menemukan referensi yang tepat mengenai asal-usul si Gajah Mada ini. Tetapi beliau sudah diangkat menjadi pahlawan. Pada tahun 1313, guys, tidak ada bukti fisik tentang foto si Maka Ampo atau silsilahnya pun tidak ada. Status beliau dengan status Santiago ini lebih jelas status Santiago, karena Santiago itu hidup di tahun yang memang masih bisa dibuktikan dengan sejarah. Bagaimana ia digantung, ia membela kedaulatan Nusantara, membela kedaulatan daerahnya, negaranya, dan silsilahnya jelas. Keberadaannya pun jelas, kuburnya pun ada. Dan kata-katanya itu Nusa Kumbahang Katumpang itu tidak hanya merujuk kepada wilayah Mangan itu, tapi seluruh Nusantara. Nusa Kumbahang Katumpang. Jadi sebenarnya Santiago inilah si Gajah Mada itu yang sudah mempersatukan Nusantara, dan jelas asal usulnya dari mana, orang tuanya dari mana, silsilahnya dari mana. Dan dia punya foto. Maksudnya potretnya itu dapat kita lihat dari keluarga-keluarganya lebih jelas. Tapi kenapa sampai sekarang belum bisa diakui? Karena kita masih kurang berargumen, kurang dapat memperjuangkan argumen seorang Santiago untuk menjadi pahlawan. Sekarang sudah ada di meja presiden, sudah ada di depan presiden, tinggal dia menandatangani. Tapi bagaimana kita berjuang? Ini Santiago ini pahlawan yang jelas, nyata. Ini bukan kisah yang terlalu tua yang masih berasal dari kitab. Kalau kita berkata tentang kisah Sensi Madunde, itu masih juga bisa kita katakan sebagai semacam dongeng, karena diterbangkan oleh angin yang tinggi jatuh sampai ke Mindanao. Tetapi kisah-kisah itu pun kita bisa yakini sebagaimana kisah Gajah Mada. Nah, ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa Gajah Mada ini bukan berasal dari wilayah Jawa, karena pada waktu itu utusan-utusan dari kerajaan Majapahit itu pernah mampir di Sulawesi Utara, tepatnya di wilayah Manado, mengarah ke wilayah Filipina. Karena waktu itu kerajaan-kerajaan Majapahit ini ingin mengekspansi, ibaratnya mengekspansi keberadaan mereka sampai ke Filipina, sehingga mereka kan dikatakan tidak pernah menguasai Sulawesi Utara. Kerajaan Majapahit ini tidak pernah, tidak ada manuskrip mengatakan kerajaan Majapahit menguasai Sulawesi Utara, tidak. Dan pada saat mereka mampir di Sulawesi Utara ini, mereka mendengar ada seorang pendekar yang hebat yang berada di utara yang bernama Maka Ampo Wuraeng. Nah, Maka Ampo Wuraeng ini berbeda dengan Maka Ampo Wewenge. Jadi Maka Ampo Wewenge ini adalah lahir pada tahun 1500. Jadi dia pada tahun 1500 lebih. Sedangkan Maka Ampo Wuraeng ini adalah leluhur dari si Maka Ampo ini. Dia adalah keturunannya itu dari silsilahnya itu adalah Tangkuri Wutang 1. Jadi Tangkuri Wutang itu ada Tangkuri Wutang 2, Tangkuri Wutang 1. Sebagaimana juga ada Kancil 2, ada Kancil 1, ada juga dengan Lokombanua 2, Lokombanua 1. Yaitu leluhurnya. Tangkuri Wutang 1 dengan istrinya Fatima. Ini berasal dari Mindanao. Jadi ini sekitar tahun 1200. Dan Kafeson Durage bersama dengan Lawewe Banua, Lawok Banua. Ini anak dari Tangkuri Wutang 1 dan Fatima. Kafeson Durage dan Lawok Banua memperanakan Mahegak Langit 1 dan Lawewe 1. Jadi ini turunan yang paling tinggi di atas. Selanjutnya mereka berdua ini memperanakan Ampuang dan Baki Taha. Mereka berdua ini, Ampuang dan Baki Taha, akhirnya juga memperanakan Maka Ampo Wuraeng 1 dan istrinya Ngiang Kilateng. Nah, dari Maka Ampo Wuraeng 1 dan Ngiang Kilateng terus sampai di bawah, sampai dengan Nabu Isang dan Tangkuri Wutang. Dari situ sampai Maka Ampo Wewenge. Jadi ada seorang pendekar tua yang disebut dengan Maka Ampo Wuraeng yang sangat sakti, sehingga pada waktu itu, pada waktu
seminar di Manado pun ada sejarawan yang mengutip bahwa itulah maka Ampu Urayang yang sangat terkenal di Sulawesi Utara yang direkrut oleh pasukan-pasukan dari Majapahit karena waktu itu ada terjadi pemberontakan dari si Rakuti ini, sehingga mereka membutuhkan seorang yang hebat untuk bisa melawan si Rakuti ini. Maka diutuslah beberapa pendekar dari kerajaan-kerajaan yang lain untuk membantu kerajaan Majapahit ini. Nah, seperti itulah. Karena memang di Jawa tidak ditemukan asal-usul Gajah Mada itu siapa. Bahkan foto yang kita ketahui itu adalah foto yang sifatnya seolah-olah seperti itulah. Jadi terinspirasi karena namanya juga pun bukan Gajah Mada. Tidak ada yang tahu. Jadi di wilayah Jawa tidak ada yang tahu siapa Gajah Mada. Dengan kata lain, maka Gajah Mada bukan berasal dari wilayah Jawa. Dia adalah seorang pendekar yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain, dan orang Sulawesi Utara pun bisa mengklaim bahwa pendekar-pendekar dari Sulawesi Utara yang dulu ternama itu yang disebut dengan Maka Ampu Urayang, dialah yang kira-kira adalah Gajah Mada yang diambil oleh kerajaan Majapahit untuk menjadi pendekar membantu kerajaan mereka. Seperti juga kisah di Ternate di mana Pokarila, Sultan Ternate waktu itu meminta tolong kepada Pokarila, pendekar dari Tabukan, untuk memberantas para pemberontak di wilayah Laloda sampai ke wilayah kerajaan Goa. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang istilah yang terjadi di masa lampau. Jadi dari kisah ini saya mau mengajak bahwa kalau di wilayah Jawa hanya berdasarkan pada kitab para raton yang mereka pun tidak tahu silsilah jelasnya bagaimana, tapi sejarah-sejarah itu bisa diajarkan di sekolah, bisa dipatenkan menjadi salah satu pahlawan dengan simbol-simbol atau semboyan-semboyan mereka, atau yang disebut dengan Sumpah Palapa. Maka kita orang Sangir pun harus mengangkat kata-kata atau filosofi-filosofi yang dibawakan oleh para pendahulu kita, para pendekar-pendekar kita, raja-raja kita. Dan ini sangat jelas oleh si Santiago, Nusa Kumbang Katumpang, Nusantara jangan sampai ditaklukkan. Itulah sumpah yang mempersatukan. Baru ada juga salah satu katanya yang kedua itu bahwa Patiku Munarah harus sepeksa sumbalang. Artinya bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara gotong royong. Inilah simbol kebinekaragaman Tunggal Ika. Dan ini dalam bahasa daerah, tapi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Patiku Munarah harus sepeksa sumbalang. Segala sesuatu, niat, kiat, atau rencana haruslah dilakukan secara bersama-sama. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nusa Kumbang Katumpang, Nusantara jangan sampai dikuasai. Itulah yang disebut dengan pemersatu bangsa. Jadi kita berbangga bahwa di Sangihe kita pun punya pendekar atau raja-raja yang walaupun sampai saat ini masih belum diakui, tapi suatu saat pasti akan diakui menjadi salah satu pahlawan nasional. Dan kita harus bangga, dan kita berupaya agar supaya sejarah, nilai-nilai warisan budaya kita ini dapat diajarkan di sekolah, memberikan rasa kebanggaan kepada suku Sangihe, supaya orang Sangihe sadar bahwa kita punya hal-hal yang luar biasa yang harus kita ketahui tentang pejuang-pejuang, pendekar-pendekar, raja-raja di Sangihe. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you.